Menurut KBBI dijelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan berupa awalan pe dan akhiran an, yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa adalah perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran. Yang kedua, pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak dan kewajiban dalam pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Masalah putus sekolah dilihat dari sudut pandang ekonomi. Grafik jumlah siswa putus sekolah dari tahun 2016 sampai 2019 di Indonesia. Menurut sumber statistik data Kemendikbud, dari tahun 2016 sampai 2019, jumlah angka putus sekolah pada tahun 2016 berjumlah 187.078 orang. Tahun 2017 berjumlah 187.824 orang. Tahun 2018 berjumlah 285.404 orang. Dan tahun 2019 berjumlah 161.425 orang. Dengan rata-rata yaitu 205.432 orang. Persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada bulan Maret tahun 2020. Sumbernya dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Persentase penduduk miskin paling banyak itu dari Pulau Maluku dan Papua dengan jumlah totalnya yaitu 20,34%. Sedangkan paling rendah itu dari Pulau Kalimantan dengan jumlah totalnya yaitu 5,81%. Sedangkan jumlah penduduk miskin paling banyak itu dari Pulau Jawa dengan total yaitu 14.052,81 orang, dan sedangkan yang paling rendah itu dari Pulau Kalimantan dengan jumlah totalnya itu 969,64 orang. Faktor penyebab putus sekolah yang pertama, mahalnya biaya pendidikan. Yang kedua, kecilnya penghasilan orang tua. Ketidakmampuan membayar biaya pendidikan dikarenakan kecilnya penghasilan yang didapat, membuat mereka memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya. Yang ketiga, kurangnya motivasi dari orang tua. Karena sulitnya ekonomi, tidak sedikit orang tua yang menyarankan anaknya untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Faktor selanjutnya adalah keinginan untuk membantu perekonomian keluarga. Saat melihat perekonomian keluarga yang kurang baik, pasti akan muncul pikiran lebih baik bekerja untuk membantu perekonomian keluarga daripada melanjutkan pendidikan. Faktor selanjutnya yaitu pernikahan dini. Banyak masyarakat yang beranggapan apabila anak perempuan dinikahkan pada usia dini, maka hal itu akan mengurangi beban keluarga karena setelah menikah, tanggungannya berpindah pada suaminya. Dampak pandemi COVID-19 pada pendidikan. Yang pertama, angka putus sekolah yang terus meningkat. Sudah banyak beredar berita tentang hal itu. Di antaranya adalah beberapa yang ditampilkan. 2. Meningkatnya tindak kriminal. Adanya pandemi ini juga berdampak pada perubahan sistem pendidikan. Yang tadinya kita melakukan KBM secara langsung, namun karena keadaan kita harus melakukan pembelajaran secara online menggunakan media digital.
Lagi-lagi, karena keadaan ekonomi yang rendah, tidak sedikit orang yang nekat melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan itu. Beberapa di antaranya seperti dalam contoh berita berikut. Dampak rendahnya pendidikan. Menurut teori Ragnar Nurkse pada tahun 1953 atau teori lingkaran setan kemiskinan, menyatakan bahwa pendidikan mempunyai dampak terhadap kualitas sumber daya. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kualitas sumber daya yang rendah pula. Ketika kualitas sumber daya yang ada rendah akan berdampak pada produktivitas yang menurun. Menurunnya produktivitas akan mempengaruhi upah yang rendah sehingga menyebabkan bertambahnya kemiskinan. Masalah pendidikan termasuk masalah yang paling sulit ditangani. Berbagai macam kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya 1. Penambahan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Tahun 2020, pemerintah menganggarkan 20% dana APBN untuk dana pendidikan atau sekitar 508,1 triliun rupiah. Pemberian Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Tahun 2020, pemerintah menganggarkan 20% dana APBN untuk dana pendidikan atau sekitar 508,1 triliun rupiah, yang mana dana ini dialokasikan kepada beberapa program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP sebesar 11,1 triliun rupiah, KIP Kuliah sebesar 6,7 triliun rupiah. Jumlah penerima KIP pada tahun 2017 adalah sebesar 18.248.287 peserta didik. Kemudian di tahun berikutnya, jumlah penerima KIP ditingkatkan lagi menjadi 18.745.047 peserta didik. Namun, di tahun 2019, jumlah penerima KIP turun sebesar 845.047 penerima. Dari yang awalnya sebesar 18.745.047 penerima tahun 2018 turun menjadi 17.900.000 pada tahun 2019. Pemberian subsidi kuota dan pulsa. Setelah Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan direvisi, dana BOS, bantuan operasional sekolah, bisa digunakan untuk membeli pulsa internet, guru, dan siswa. Masalah kuota internet kerap menjadi keluhan selama pembelajaran daring. Pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, hingga dosen. Anggarannya mencapai sekitar 8,9 triliun. Beberapa kendala program yang dijalankan oleh pemerintah adalah kurang akuratnya penentuan calon peserta didik penerima KIP atau Kartu Indonesia Pintar, masih terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana, sosialisasi program yang memang masih dirasa kurang, kemudian lamanya proses dalam memverifikasi kepemilikan kartu, dan yang terakhir adalah tingkat kesadaran para wali murid terhadap peruntukan bantuan KIP atau Kartu Indonesia Pintar yang masih kurang.